Materi IPA, kelas 7, semester 2, Bumiku Semakin Tua. Pada pertemuan ketiga ini, kita masih belajar tentang ekosistem. Ya, temanya adalah interaksi dalam ekosistem. Ya, apa itu? Kita sama-sama belajar ya. Keseimbangan ekosistem. Secara alamiah, ekosistem itu pasti keadaannya seimbang. Ya, pasti. Ya. Nah, keseimbangan ekosistem atau alam akan terpelihara apabila komposisi komponen-komponennya, baik itu biotik maupun abiotik, itu dalam keadaan seimbang. Ya, jadi bukan hanya biotiknya saja, tetapi abiotiknya pun juga harus keadaannya seimbang. Ya, baru bisa terjadi keseimbangan ekosistem. Ya. Apa yang harus dilakukan supaya ekosistem tetap seimbang? Salah satunya adalah peristiwa makan dan dimakan. Ya. Nah, tentunya ya peristiwa ini sepertinya kok agak sedikit sadis gitu ya. Tapi ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mengendalikan populasi suatu organisme. Ya, jangan sampai terlalu banyak populasinya. Ya, atau ya populasinya terlalu sedikit. Ya. Nah, itu menjadi keadaan ekosistemnya tidak seimbang. Ya, misalnya tanah kering. Ya, tanah kering ya, itu tanaman berarti ya tidak bisa tumbuh dengan baik. Ya, berarti apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah ya, itu makanan bagi herbivora berkurang. Nah, kalau berkurang berarti ya dia tidak bisa ya menjadi ya makanan bagi karnivora yang konsumen tingkat berikutnya dan seterusnya. Ya, nah sebaliknya ya kalau konsumen tingkat tingginya ya itu tiba-tiba berkurang jumlahnya ya, nah itu juga bisa terjadi misalkan ya burung atau ular itu berkurang populasinya, apa yang terjadi? Tikus menjadi sangat banyak populasinya karena tidak bisa dikendalikan. Ya, maka dari itu penting juga peristiwa makan dan dimakan. Nah, peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem akan membentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa itu? Kita lihat satu persatu. Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dalam suatu garis lurus, ya berarti dia tidak ada cabangnya. Artinya apa sih? Ya artinya ya itu rantai makanan terjadi jika satu jenis produsen, hanya satu jenis, dimakan oleh hanya satu jenis konsumen. Pertama, ya misalkan rumput, ya itu hanya dimakan oleh misalkan oleh sapi saja, ya yang kambing kita tidak boleh lihat dan seterusnya. Ya. Nah, konsumen pertama dimakan oleh satu jenis, konsumen kedua saja. Ya, tidak kita lihat lagi yang makan yang lainnya, tidak kita lihat dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan satu garis lurus. Satu jenis dimakan oleh satu jenis yang lainnya. Ya. Nah, konsumen yang menjadi pemakan terakhir itu disebut konsumen puncak. Ya, jadi dia yang paling superior. Ya, tidak ada lagi yang lebih dari itu. Ya. Nah, tetapi ingat pada akhirnya pada waktu semua makhluk hidup mati, ya itu akan diuraikan oleh pengurai. Ya, kembali lagi ya menjadi zat-zat hara, itu dipakai oleh tumbuhan untuk hidup dan siklusnya berputar kembali. Ya. Nah, ini contoh rantai makanan ya. Padi ya, itu produsen dimakan oleh burung pemakan biji-bijian, konsumen 1. Nah, burung pemakan biji-bijian dimakan oleh ular sawah, konsumen 2. Nah, ular sawah dimakan oleh burung elang sebagai konsumen puncak ya, konsumen 3 dan sekaligus juga konsumen puncak di ekosistem sawah. Ya. Nah, pada akhirnya ya burung elang yang mati itu diuraikan oleh bakteri. Ya, bakteri
ya diuraikan oleh bakteri dan selanjutnya menjadi unsur hara ya bagi tumbuhan padi dan seterusnya. Contoh lain ya, ini di ekosistem laut ya. Nah, itu ada fitoplankton. Fitoplankton itu plankton tumbuhan ya, dimakan oleh zooplankton. Zooplankton ini plankton yang hewan ya. Nah, zooplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil, itu makanannya. Nah, ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan yang lebih besar. Nah, ikan yang lebih besar ya ini satu jenis ya, yaitu paus bergigi. Bisa juga hiu ataupun ikan-ikan besar yang lainnya. Ya, nah paus bergigi pada waktu dia mati dia diuraikan oleh pengurai. Ya, dan itu dijadikan makanan bagi fitoplankton dan seterusnya. Sekarang kita lihat jaring-jaring makanan. Ya, produsen itu tidak selalu hanya dimakan oleh satu jenis konsumen pertama, tapi juga bisa lebih dari satu jenis konsumen pertama. Dan juga seterusnya. Konsumen pertama juga bisa dimakan oleh lebih dari satu jenis konsumen kedua dan berikut-berikutnya. Nah, jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai-rantai makanan yang berhubungan, dikombinasikan atau digabung yang tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Nah, ini boleh bercabang-cabang. Ya, nanti kita lihat contohnya ya. Bedanya antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan, oke? Nah, ini contohnya ya. Taman air dan alga ini ada di ya mungkin di sungai ataupun di laut ya. Taman air alga itu dimakan oleh udang, ikan kecil, siput, jadi pemakannya banyak. Nah, siput dimakan oleh ikan besar, udang juga dimakan oleh ikan besar, ikan kecil dimakan oleh ular, mungkin ya dimakan oleh kodok, ya kodok dimakan oleh bangau, dimakan oleh ular, ya dimakan bebek dan seterusnya. Nah, di puncaknya adalah elang. Elang juga bisa makan bangau, makan bebek dan sebagainya. Ya, ini contohnya jaring-jaring makanan. Nah, contoh lain, ya ini di ekosistem ini ya, mungkin di ekosistem uh, tanah ya, di hutan mungkin ya. Nah, itu ada tumbuhan ya, dimakan oleh belalang, burung pemakan biji, tikus, kelinci dan sebagainya. Ya, itu masing-masing dimakan oleh rubah, oleh burung pemakan serangga, oleh ular dan itu ya di sini ada dua konsumen puncaknya yaitu elang dan rubah. Ya, elang tidak makan rubah, rubah tidak makan elang. Ya, ini ada contoh lain dari jaring-jaring makanan. Sekarang kita lihat piramida makanan. Piramida makanan ya, dalam satu ekosistem yang seimbang, jumlah produsen harus lebih besar dari jumlah konsumen tingkat pertama dan lebih besar ya, itu harus lebih besar di konsumen tingkat kedua, tingkat ketiga dan seterusnya. Kenapa harus begitu? Ya karena ya disebabkan oleh hilangnya energi pada setiap tingkatan makanan. Ya, jadi kalau produsen itu kan energinya kecil ya, dimakan oleh konsumen tingkat satu, ya dia butuh ya makan banyak untuk energinya ya, sejumlah energi yang cukup untuk mereka. Nah, jumlah konsumen tingkat satu ya itu energinya butuh sedikit dibandingkan konsumen tingkat dua dan seterusnya. Nah, jika rantai makanan digambarkan dari produsen sampai konsumen tingkat tinggi, maka itulah yang disebut dengan piramida makanan. Nah, ini adalah contoh piramida makanan. Ya, itu produsennya tumbuhan. Konsumen satunya itu ada apa itu? Ada belalang, ya, ada tikus, ya, ada ulet, ya. Nah, itu konsumen tingkat duanya ada ayam, ada kodok. Ya, konsumen tingkat tiga atau konsumen puncaknya ada ular dan burung elang. Ya, nah ini piramidanya. Ya, jadi masing-masing itu punya tingkat energi yang berbeda-beda sehingga jumlahnya pun harus tidak sama ya. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, suatu ekosistem akan melakukan proses makan dan dimakan. Supaya apa? Supaya terjadi keseimbangan dalam ekosistem tersebut. Ya, yang kedua, keseimbangan ekosistem akan terganggu bila satu bagian dalam piramida makanan berkurang atau juga bisa terlalu banyak. Itu juga ya keseimbangan ekosistem akan terganggu. Ya baik
sedikit atau terlalu banyak, ya. Nah, sekarang kita lihat ya eksplorasi mandiri. Di sini ada gambar jaring-jaring makanan. Ya. Nah, kamu diminta untuk menguraikan jaring-jaring makanan ini menjadi 4 kemungkinan rantai makanan. Ya, kamu tuliskan ya, rantai makanannya ya kemungkinannya apa saja. Ya, itu kamu bisa dapatkan ya di LKM. Nanti akan disediakan. Ya, gambarnya juga lebih jelas di sana ya. Nah, yang kedua ya, ini piramida makanan. Nah, perhatikan tuh ya, ada tumbuhan paling bawah, terus ada kelinci, ada ular, ada burung elang. Nah, jelaskan apa yang akan terjadi ya apabila konsumen pertama atau si kelinci itu punah ya punah, tidak ada lagi dalam ekosistem tersebut. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Jangan terus bilang ekosistemnya jadi nggak seimbang. Itu juga semua orang udah tahu. Ya, kamu harus jawab secara ilmiah. Apa yang terjadi? Ya, kemungkinan apa saja. Ya, oke, semangat belajar. Ya, jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Ya. Sudah selesai kita belajar kali ini. Ya, kamu simak baik-baik ya video pembelajarannya, ya kamu pelajari dan kamu kerjakan tugasnya yang baik ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Selamat belajar. Oke?